Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya Naik Sinaga. Kali ini untuk sobat-sobat peternak atau sahabat-sahabat peternak, terutama peternak bebek, kita akan membahas tentang penyakit bebek yang sangat mematikan. Itu penyakit yang sangat menular ya, yang mengakibatkan kematian sampai 50% bahkan 80% di kandang peternakan bebek. Penyakit apakah itu? Ayo simak dan tonton terus videonya, jangan skip karena ini sangat bermanfaat. Oke. Oke teman-teman, kita lanjut. Oke. Bebek adalah hewan unggas, salah satu hewan unggas yang lebih kuat ya, atau yang lebih tangguh dalam menghadapi berbagai penyakit. Tetapi hewan ini ya, ada berbagai virus yang dia tidak mampu menghadapi ya. Salah satunya itu ada, nanti akan kita jelaskan ya, tetapi kita harus lebih hati-hati terhadap virus-virus ini karena ini bukan hanya untuk 1-2 ekor saja bebeknya yang kena, tetapi menular ya. Hati-hati, garis bawahi menular. sehingga kita harus lebih waspada ya. Lebih baik kita sudah tahu, sehingga kita lebih tahu bagaimana cara mengantisipasinya ya, bagaimana cara mencegahnya sebelum virus ini terkena terhadap bebek itu ya. Menurut pengalaman saya, dan virus ini bukan main-main karena saya juga pernah mengalaminya. Dari 1000 ekor bebek yang mati 700 ekor. Hati-hati ya, ini pengalaman saya juga. Oke, yuk kita jelaskan. Nah, salah satunya adalah kolera ya. Kolera, penyakit ini ya, bukan hanya berada di hewan-hewan seperti babi atau hewan lainnya, tetapi penyakit ini juga ada di unggas ya. Penyakit ini biasanya timbul dari salah satu adalah kandang, buruknya kondisi kandang ya. Rata-rata sih penyakit ditimbulkan dari kandang ya, dari kandang ya, seperti itu. Tetapi penyakit ini sangat fatal apabila terkena ke salah satu bebek, karena jika bebek terkena dengan penyakit ini, bebek itu akan mati ya. Jumlah bebek yang akan mati itu mencapai 30-50% ya dari total koloni, seperti itu ya. Kalau ada 1000 berarti 30-nya atau 50%, seperti itu perhitungannya. Oke. Nah, bebek ini gejala-gejala yang ditimbulkan itu adalah penurunan nafsu makan ya. Bebek ini lama-lama nggak akan selera makan, kemudian diare ya, dan diarenya itu ya kekuningan, awalnya kekuningan dan kelamaan itu akan berubah ke warna kehijau-hijauan dan berlendir ya, seperti itu ya, dan berlendir. Nah, bebek ini akan terlihat sempoyongan ya, seperti orang mabuk ya. Nah, dan kemudian akan lumpuh ya, dan sesak napas ya. Nah, garis bawahi sesak napas ya. Kemudian ya, gejala ini akan mengakibatkan kematian. Lama-kelamaan dia akan mati, karena kalau kita tidak tahu gejalanya, bebeknya pasti akan mati. Kalau sudah ada gejala seperti itu, teman-teman, mohon dipisahkan ya. Ambil itu bebek, pisahkan ya. Karena kalau nggak dipisahkan ya, nanti akan terkena atau menular ke yang lainnya. Oke, sampai situ. Oke, lanjut ya. Caranya ya adalah untuk mengobati ini ya. Sebenarnya kalau sampai saat ini obatnya belum ada yang lebih bagus ya. Kalau dari obat-obatan dari pabrik, oke, fine-fine saja. Tetapi kalau untuk menyembuhkan yang lebih bagus, untuk dia menyembuhkan dan juga untuk supaya dia tidak terkena kembali, itu belum ada ya. Tetapi cara pencegahannya kita harus lakukan adalah ya, kita harus menyemprotkan kandang, kita harus bersihkan kandang ya, kita harus bersihkan kandang. Jangan, usahakan kandang yang berbau ya. Usahakan kalau bisa kandang itu adalah terkena sinar matahari. Kalau nggak matahari pagi, ya itu adalah matahari sore. Antara yang dua ya. Nah, kemudian kita harus meningkatkan
daya tahan tubuh bebek tersebut. Caranya adalah kita bisa memberikan rebusan jahe, kita bisa berikan rebusan gula merah, kita bisa berikan rebusan daun pepaya. Itu yang alami, itu yang biasa saya lakukan ya. Tapi untungnya memang kolera ini tidak kena ke bebek saya, tetapi bebek saya pernah mengalami penyakit yang lebih serius lagi. Ya, ini yang mengakibatkan sampai 80%. Oke, kita lanjut ya. Penyakit yang kedua ini adalah tetelo atau ende. Ya, biasa disebut dengan ende, tapi kalau di Medan ini biasa disebut tetelo. Tapi nggak tahu di daerah yang lain, di daerah teman-teman apa, ya itu terserah. Tetapi ini adalah penyakitnya ende. Ya, ini sama. Ya, adalah gejalanya hewan ini terlihat lemas, ya lemas teman-teman. Hewan bebek ini akan lemas gitu ya. Nah, kemudian diare ataupun diare ya sama halnya dengan manusia. Diare seperti apa ya, seperti itulah terhadap bebek juga. Nah, kemudian bebek ini pun gampang haus, dikit-dikit haus, nggak seperti biasanya ya kan. Nah, kemudian bebek ini pun suka bersin ya. Nah, setelah bebek ini bersin, yang paling kelihatan itu adalah kepalanya lebih gampang terpuntir ke belakang, atau dia tidak bisa mengangkat kepalanya. Ya, bebek ini tidak bisa mengangkat kepalanya ke atas dengan tegak, tetapi dia terbalik ke belakang seperti itu ya. Dia tidak bisa menghadap ke depan ya, seperti itu ya. Jadi teman-teman harus ketahui bebek ini ya, kalau sudah terkena penyakit ini harus dipisahkan, karena penyakit ini adalah pembunuh salah satu pembunuh terbesar terhadap bebek. Nah, ini biasanya terkena pada usia 1 sampai 4,5 minggu lah ya. 1 sampai 4,5 minggu ini biasanya terkena seperti itu ya, terkena penyakit ini. Nah, caranya kalau sudah terkena memang belum ada obatnya sampai sekarang ya, tetapi orang biasa seperti saya lakukan, seperti yang kemarin ada bebek terkena ende ya, itulah penyakit inilah yang mengakibatkan bebek itu mati sekitar 700 ekor dari 1000 ekor, yang sisa cuma 300. Sedih, tetapi teman-teman harus ketahui, jangan sepele dengan penyakit ini. Ini adalah penyakit pembunuh terbesar salah satunya ya, selain daripada kolera tadi. Ini karena dia bisa mencapai minimal 50 akan kena, 50% kalau kita tidak pisahkan, 50% sampai 80% itu akan kena. Teman-teman harus ketahui, kalau sudah ada satu, usahakan pisahkan, langsung ambil yang satu, matikan yang satu itu, kubur ya. Jangan dibiarkan, itu nggak akan sembuh. Mau saudara atau teman-teman taruh apapun obatnya itu nggak akan sembuh. Matikan ya, kubur atau buang, jangan ada aromanya lagi. Nah, kemudian semprot kandangnya dengan menggunakan backlin ya, semprot menggunakan backlin. Nah, sebelum tapi teman-teman harus ketahui, sebelum disemprot ya, korek dulu semua kandangnya, bersihkan kandangnya ya, keluarkan dulu bebek untuk sementara. Baru semprot dengan menggunakan backlin, baru lapisi dengan sekam atau kulit padi, kemudian semprot lagi. Nah, tunggu sekitar 2 atau 30 menit baru masukkan kembali bebek ke dalam seperti itu supaya steril. Nah, setelah itu yang tinggal atau yang sebelum kena penyakit ini ya kasih vaksin ende supaya yang tidak terkontaminasi ini ya sehat ya, atau mungkin dia sudah mulai ada gejala lemas tapi masih bisa sehat seperti itu. Tapi kalau sudah kepalanya terpelintir ke belakang, itu nggak akan bisa sembuh seperti itu ya. Nah, teman-teman harus lakukan itu supaya menghindari atau mengurangi kematian ya, karena bebek ini sangat rentan dengan itu. Itu adalah pembunuh paling besar. Nah, kemudian nomor 3, snot ya. Snot atau penyakit ini sering ditimbulkan oleh bakteri-bakteri juga, sama seperti nomor 1 dan nomor 2 ya. Jadi bakteri-bakteri ini baik dari tempat minum ya, semua dari kandang dan tempat minum yang kotor dan bau ya, itu akan menimbulkan penyakit. Nah, ini penyakit snot ini ya, biasanya ini akan menyerang bebek usia 2 sampai 4 minggu ya, 2 minggu sampai 4 minggu ya. Usia 2 minggu sampai 4 minggu ya, itu snot ya. Kemudian gejala-gejalanya adalah bengkak pada bagian wajah ya,
bengkak pada bagian wajah atau dari kepala ya, sekitaran kepala itu, baik dari mata, baik dari paruh itu ada pembengkakan ya, itu adalah snot ya, kategori snot seperti itu ya. Nah, pengobatan ini biasanya saya lakukan adalah daun pepaya saya cincang atau saya blender ya, kemudian ada saya kasih jahe, kunyit dan bawang putih, ini saya blender semua, kemudian saya rebus ya. Nah, setelah itu mendidih, kemudian saya gabungkan ke tempat minumnya ya, atau ke makannya, terserah, ke makanannya atau ke tempat minumnya terserah. Mau mentah pun boleh, tidak apa-apa, tapi ya semua yang diambil adalah airnya ya, peras di semuanya ya, itu diperas semua, setelah di blender semua diperas seperti itu ya. Nah, itu gabungkan ya. Baik, kalau yang sudah terkena tolong disingkirkan atau dipisahkan juga, karena ini menular ke yang lain seperti itu ya. Ke yang kena tolong dikasih yaitu 3 kali sehari sampai dia sembuh ya, karena ini masih lebih enak ya. Ini tidak terlalu bahaya, yang lebih bahaya adalah nomor 2. Nah, tetapi ini juga bisa mengakibatkan kematian yang sangat tinggi juga ya, tapi cuma mencapai 20 aja, 20 sampai 30%, ya nggak lebih dari situ ya. Nah, ini ya, kalau sudah kena seperti itu ya, kasihkan 3 kali sehari bagi bebek yang sudah kena. Nah, kemudian kasih 1 kali sehari selama 1 minggu bagi bebek yang belum kena ya. Bagi bebek yang belum kena ya, atau yang sudah dipisahkan, kasih 1 kali 1 hari selama 1 minggu. Seperti itu. Nggak perlu banyak-banyak, yang penting rutin teman-teman kasihkan ke bebeknya. Oke, kita lanjut. Nomor 4 itu adalah mata biru. Penyakit atau virus ini juga menyebabkan kematian terbesar pada bebek ya. Ini biasanya terjadi pada bebek usia 3 sampai dengan dia masa fase bertelur. Walaupun sudah dewasa, sudah bertelur, bebek ini bisa kena mata biru juga ya. Nah, ini teman-teman harus garis bawahi. Ini juga semua penyebabnya dari kandang juga. Penyebabnya bakteri-bakteri dari kandang, baik dari tempat minum. Makanya saya bilang kalau kandang sudah bau, usahakan dikorek, diganti itu lantainya ya. Kalau lantainya sekam atau kulit padi, tolong diganti ya. Kalau lantainya semen, tolong disiram ya. Tolong dibersihkan sesteril mungkin, sesteril mungkin ya, seperti itulah kira-kira. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, kalau sudah terkena ya, pisahkan. Ciri-cirinya gampang, matanya langsung biru, seperti biru. Nah, kalau dia sudah mulai biru ya, warna matanya mulai kebiru-biruan, udah pisahkan ya. Yang lain pisahkan, tinggalkan. Yang sudah terkena pisahkan, karena ini menular ya, mengakibatkan kematian hampir sama dengan ND ya. Kalau sudah terkena hampir sama dengan ND, udah bahaya. Bisa 1/2 dari populasi yang ada di kandang mati ya, seperti itu. Nah, kemudian ya, kalau sudah yang terkena, memang ini hampir sama dengan tetelo juga atau ND juga ya. Kalau ND memang kalau sudah kepala terpelintir memang tidak bisa diselamatkan. Tetapi kalau yang ini ya, kita hanya memberi usaha saja ya. Kalau sembuh puji Tuhan, kalau enggak setidaknya kita sudah berusaha. Kasih perasan daun pepaya ya, campur dengan jahe seperti hampir sama dengan nomor 3 tadi ya, nomor 3 ya. Kasih dengan perasan jahe ya, kemudian kasih dengan gula merah seperti itu ya, sedikit aja gula merahnya. Nah, seperti itu teman-teman, kasih itu 3 kali sehari ya. Nah, kalau ada 10, mudah-mudahan ada 5 atau 6 yang hidup seperti itu ya. Kita nggak bisa jamin ini hidup semua, nggak bisa jamin kita, tetapi setidaknya kita sudah berusaha seperti itu teman-teman, karena ini penyakit juga sampai sekarang belum ada yang bisa mengobati, baik itu dari pabrik itu belum ada ya, seperti itu ya. Nah, itu yang harus teman-teman ketahui. Jadi teman-teman harus perhatikan ya kebersihan kandang ya. Lebih baik ya mencegah sebelum mengobati, seperti itu ya. Lebih baik mencegah sebelum mengobati.
Jadi teman-teman usahakan kebersihan kandang itu paling utama, kebersihan kandang ya, supaya penyakit-penyakit ini jauh ya. Saya doakan teman-teman bebek teman-teman juga tidak terkena penyakit ini ya, karena ini sangat berbahaya. Yang saya alami sangat menyedihkan ya, semoga teman-teman tidak mengalami. Makanya saya bagikan ini, semoga teman-teman juga menjadi lebih baik dari pengalaman saya. Seperti itu ya. Saya doakan teman-teman sukses, tapi jangan lupa di like dan subscribe video kita ini, channel kita ini, supaya saya lebih semangat terus ya, lebih semangat terus untuk membagikan video-video tentang pengalaman saya yang ada di dalam selama saya berternak bebek. Seperti itu ya. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih saya ucapkan. Semoga teman-teman sukses jadi pengusaha bebek yang sangat besar. Oke, sekian dan terima kasih. Salam sukses, salam peternak, Horas.